Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puja dan puji, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas rahmatnya Allah. Kajian online bersama guru kita Ustadz Abdul Somad terlaksana setelah sekian lama kita menanti, dan alhamdulillah terlaksana. Dan alhamdulillah beliau telah bersama-sama kita. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz. Mudah-mudahan insya Allah selain online ini, kedepannya kita bisa offline lagi Ustadz. Kami di Majelis Sabtu, di Majelis Sabtu Bintaro, Majelis Sabtu Al-Hakim, Majelis Sabtu Bintaro, insya Allah kami guru tetap kami yaitu Kiai Haji Tengku Zulkarnain, dan terus insya Allah alhamdulillah dari tahun 2004 dan alhamdulillah sampai sekarang Ustadz, dan mudah-mudahan kami mohon doanya untuk bisa terus istiqomah dalam bidang dakwah ini Ustadz. Amin. Salawat serta salam mari sama-sama kita tujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di kajian ini maupun yang tidak hadir, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin Ya ya Rabbal rabbal alamin. Baik Ustadz, sebelum kita mulai kajian ini, ada beberapa yang harus kami beritahu, yaitu kepada Ustadz. Nanti insya Allah Ustadz akan berceramah, dan juga setelah itu akan ada sesi tanya jawab Ustadz. Dan tanya jawabnya nanti insya Allah akan kami bacakan, dan juga nanti akan ada tanya jawab yang langsung kepada Ustadz. Kami sediakan waktu langsung kepada Ustadz. Baik, dan setelah itu kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz. Baik, Kang Daru silakan kalau bisa diteruskan Kang Daru. Oke, baik. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya sudah hadir bersama kita, guru kita, Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCMA PhD. Ini sengaja saya sebutkan secara lengkap ya, Ustadz. Masya Allah. Kita sebut dengan UAS lah ya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas bagaimana cara mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dan seperti apa? Kita akan kupas tuntas bersama guru kita Ustadz Abdul Somad. Namun sebelum itu kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada tambahan sedikit, langsung Kang Daru punten. Mohon maaf Ustadz, tambahan bila ada yang jamaah, diperkhususkan untuk jamaah. Bila ada yang mau bertanya, bisa dituliskan di kolom chat. Nanti insya Allah kita akan bacakan kepada guru kita Ustadz Abdul Somad. Atas waktunya kami persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada Kang Daru, terima kasih tak terhingga kepada Pak John, seluruh jamaah yang mengikuti program kita siang petang ini. Tak dapat saya sebutkan, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah bagaimana supaya derajat kita dinaikkan Allah. Tentu itu bukan prasangka menurut saya, tapi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Darajat artinya tangga. Memang dinaikkan seperti anak tangga yang naik ke atas. Siapa dia? Yarfa'illahu alladhina amanu, syarat yang pertama beriman. Percaya kepada Allah, bahwa dia ada, bahwa dia hidup, bahwa dia mengatur hidup kita, bahwa dia yang memberi kita rezeki,
bahwa dia yang membuat kita mati. Banyak juga orang percaya tapi nggak terlalu yakin. Tuhan itu ada, tapi ya yarfa'illahu alladhina amanu. Allah mengangkat derajat orang yang percaya. Percaya bahwa dia mengutus seorang nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya bahwa bersama kita ini ada malaikat yang mencatat amal. Percaya bahwa dunia ini akan kiamat. Percaya bahwa kita nanti akan dibangkitkan lagi hidup, mempertanggungjawabkan segala yang pernah kita lakukan. Percaya bahwa kita akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita percaya, diangkat Allah derajat. Yang kedua, walladzina utul ilma, orang yang berilmu, darajat, ada derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ilmu ini amat sangat penting. Makanya dalam Islam diajarkan utlubil ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kalau ada yang mengatakan hadisnya dhaif, memang dhaif, tapi untuk motivasi boleh dipakai. Kenapa disebut Cina? Karena memang Sin, Cina, negeri yang paling jauh dari Makkah. Jadi sebetulnya tujuan Nabi, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri yang paling jauh. Karena waktu itu negeri yang paling jauh, memang ada Mesir dekat itu, yang punya peradaban. Ada Persia. Waktu itu dunia dikuasai oleh dua. Yang pertama Rom, Romawi. Yang kedua Faris, Persia. Tapi ada peradaban yang lebih tua dan lebih hebat, yaitu peradaban Sin, Cina. Ya, maka dalam Islam diajarkan tutuplah ilmu walaupun sejauh negeri yang sudah disebutkan tadi. Itu apa? Naik derajat. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia dapat ilmu di jalan itu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Jadi yang pertama iman, yang kedua ilmu. Makanya orang yang berilmu itu dia bisa jadi beriman. Dan orang yang beriman dia mesti berilmu. Mana yang dulu Pak Ustadz? Iman dulu apa ilmu? Tergantung. Ada orang ilmu dulu baru iman. Lahir non muslim. Habis itu belajar di fakultas kedokteran. Mulai mengkaji penciptaan manusia. Sesuai dengan yang dikatakan dalam Quran. Dia berilmu dulu. Setelah berilmu baru beriman. Tapi ada sebaliknya. Ayahnya muslim, ibunya muslimah. Tiap hari sholat. Dia sudah beriman. Ilmunya datang belakangan menguatkan imannya. Oleh sebab itu kita mungkin gelombang yang kedua. Karena kita bukan mu'alaf. Kita setelah lahir, muslim, baru kemudian ilmunya datang belakangan. Tapi bagaimanapun juga dia termasuk yang diangkat derajatnya. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Yang ketiga amal. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad bihi, bertahajudlah engkau. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau itu kau laksanakan, Allah menempatkanmu di tempat, lagi-lagi derajat, tempat yang tertinggi, di tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, tempat yang tertinggi. Tiga tak dapat dipisahkan. Iman, ilmu, amal. Ada orang beriman, tapi tidak berilmu, jadi jahil. Enggak beramal, jadi fasik. Ada orang beramal, tapi tidak berilmu. Amalnya rusak. Enggak tahu dia membedakan mana syarat, mana rukun, mana wajib, mana sunat. Ada orang berilmu, tapi enggak beramal. Maka dia seperti pohon yang tidak berbuah. Daunnya membuat semak. Batangnya merintangi orang. Oleh sebab itu, yang paling baik adalah beriman, berilmu, beramal. Dan di antara amal yang bisa mendekatkan kepada Allah adalah amal tahajud malam. Bagaimana dengan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Itu memang sudah wajib. Memang sudah kewajiban kita mensyukuri nikmat Allah. Tapi ada
SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Dan ini sunyi tengah malam dengan tahajud, sholat sunat wudhu ketika bangun tidur, kemudian sholat sunat taubat, kemudian sholat sunat hajat, kemudian sholat sunat tahajud. Witirnya sebelum tidur. Saya anjurkan witir sebelum tidur. Sehingga nanti bangun malam tinggal tahajud saja. Iman kuat, naik derajat. Ilmunya kuat, naik derajat. Amalnya kuat, naik derajat. Nah, amal ini ada macam-macam lagi. Kita bahas yang keempat. Ada amal yang membuat orang menjadi diangkat derajatnya. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali. Sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan. Jadi saya kumpulkan riwayat-riwayat yang bercerita tentang peningkatan-peningkatan. Ini poin yang keempat. Iman sudah, ilmu sudah, amal sudah. Di antara amal yang keempat adalah banyak-banyak sholawat. Karena dengan sholawat itu kita sedang menyebut orang paling mulia. Berharap derajat kita naik ke mulia. Karena sering nyebut orang mulia. Sama seperti kita pergi ke rumah pejabat. Kita sebut orang-orang yang dikenal pejabat itu di kampung kita. Bapak kenal dengan si Anu? Oh ya, itu sekampung saya, Pak. Oh, kenal dengan dia? Iya. Menjadi akrab gara-gara orang itu. Kita nggak dikenal Allah. Tapi ada orang yang kita kenal dan Allah sangat mengenal dia. Kalau kita sebut nama dia, Allah pun menjadi sayang pada kita. Tapi nyebut nama dia mesti pakai adab. Ada sopan santunnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka 10 derajat dinaikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Yang kelima, ada orang-orang yang sudah diangkat Allah derajatnya tinggi. Tapi begitu dicek amalnya nggak cukup. Sholat kurang, puasa kurang, zikir kurang. Maka bagaimana supaya derajatnya naik? Diuji Allah. Diuji dengan penyakit, diuji dengan kebakaran, diuji dengan kerugian. Ketika dia sabar, naik derajat, naik grade. Oleh sebab itu ini juga cara supaya naik. Dengan sholawat lisan. Tapi ada dengan bukan lisan. Apa dia? Sabar. Sabar itu letaknya di hati. Begitu orang sabar, maka sesungguhnya dia sedang naik derajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu balasannya adalah unlimited, tidak bisa dihitung. Karena naik derajatnya tinggi, luar biasa. Ada iman, ada ilmu, ada amal, ada selawat, ada pula yang disebut dengan, inilah dia orang-orang yang diuji kesabarannya, ketika dia tetap istiqomah dengan keimanannya, maka Allah angkat, Allah naikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 5 poin sebagai keterwakilan. Jadi saya tidak sebut. Jadi sebetulnya dari 3 amal yang saya sebut tadi ada keterwakilan. Sholat itu untuk mewakili amal badan. Tegak, ruku, sujud, itu sholat. Lalu kemudian ketika sholawat itu mewakili keterwakilan amal lisan. Walaupun di samping sholawat ada istighfar, ada tahmid, ada tahtim, ada tahlil. Tapi saya sebut satu sampel untuk mewakili keterwakilan amal yang lain. Sholat mewakili amal badan. Sholawat mewakili amal lidah. Sabar mewakili amal hati. Ridha, qanaah, sabar, zikir. Nah, jadi saya tidak sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak. Cukup dengan keterwakilan-keterwakilan. Itulah 5 poin penting besar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang sekali lagi. Iman, setelah itu kemudian amal, ilmu, setelah ilmu amal. Amal diantara contohnya adalah sholat tahajud.
lalu kemudian sholawat, lalu kemudian sabar. Saya kira sebagai pengantar dialog kita petang ini saya cukupkan demikian. Adapun selanjutnya kita lebih banyak berinteraksi, baik dari jamaah yang menulis langsung atau ada chat sebelum ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat semuanya, kita sudah menyimak ya kajian bersama Ustadz Abdul Somad yang tadi sudah menyampaikan bagaimana cara mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mencatat dan mungkin sahabat-sahabat juga sudah mencatat ya, ada 5 poin yang menjadi bagaimana caranya kita mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah amal, yang keempat salawat, dan yang kelima adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, Ustaz ya? Khawatir saya salah nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Insya Allah. Dan juga saya catat ini ada beberapa amalan yang mewakili ya. Yang pertama adalah salat mewakili amal badan, kemudian salawat mewakili lisan atau lidah, dan kemudian sabar mewakili amal hati. Dan saya akan sedikit sapa ini ada Kang Jimmy. Assalamualaikum Kang Jimmy. Sudah hadir? Sepertinya masih termute Kang Jimmy ya. Baik, mungkin saya langsung saja. Ada beberapa pertanyaan. Oke, Kang Jimmy, sepertinya sinyalnya agak sedikit terganggu. Oke, baik. Baik, Kang Jimmy, silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Jimmy. Baik, Kang Daru dan Masya Allah, Alhamdulillah, Ustadz tadi telah memaparkan tausiahnya yang sangat mewakili semuanya. Dan terima kasih banyak, Ustadz. Dan sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, ada amanah sedikit, Ustadz, dari mama saya. Ustadz diajak untuk datang ke Ladang Laweh untuk bisa ziarah ke tempat ini kami. Insya Allah nanti Syekh Abbas, Ustadz. Masya Allah. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Ziarah. Amin, amin, amin. Sampaikan Jadi, salam untuk keluarga. Untuk bisa ziarah ke makam Syekh Abbas, ayahanda Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Jadi insya Allah karena itu ini kami, dan Mama bilang tolong bilang ke Ustadz untuk hadir ke sana. Masya Allah. Ini amanah. Alhamdulillah. Oke. Baik. Dan untuk pertanyaan, sesi pertanyaan kami bisa mulai. Assalamualaikum Ustadz, dari Nurul Fitriani di Handil Muara Jawa Kalimantan Timur. Handil Muara Jawa Kalimantan Timur. Wanita dipilih karena 4 hal. Karena harta, jabatan, kecantikan, agama. Apakah ini berlaku untuk memilih pasangan laki-laki? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallah khairan jaza. Silakan, Ustaz. Tungkahul mar'atu li arba. Biasanya. Jadi waktu menerjemahkan kalimat itu ada yang orang tungkahul mar'atu li arba. Biasanya menurut kebiasaan orang di mana-mana, kalau mau menikahi perempuan itu yang dilihatnya 4. Pertama, liha karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha karena keturunan nasabnya. Yang ketiga, lijamaliha karena kecantikan fisiknya. Yang nomor 4 baru agamanya. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad SAW mengkritik kebiasaan orang ini. Kamu biasanya ngelihat cuman ini aja. Yang pertama kamu lihat itu adalah hartanya, kamu materialistis. Yang kedua kamu melihat keturunannya, kamu orangnya pakai kasta-kasta, mengkotak-kotakkan orang karena keturunan. Yang ketiga karena cantiknya, kamu juga terlalu tertawan dengan rupa orang.
Maka Nabi membantah, jangan itu dijadikan standar. Maka Nabi naikkan yang nomor 4 ini mengalahkan segalanya. Asfar bidatin din. Pandanglah karena agamanya, taribat yadaka. Maka kau akan selamat. Jadi jangan dipahami hadis ini Nabi menetapkan. Bukan. Nabi nggak ada menetapkan apa-apa. Nabi melakukan kritik sosial terhadap masyarakat dimanapun berada. Dan sampai hari ini memang orang yang melihat yang 4 itu karena dia kaya, sawahnya luas, emasnya banyak, kemudian dia karena raja, karena darah biru, karena cantik, maka pandanglah karena agama. Begitu memahami hadis ini. Adapun untuk laki-laki, perempuan melihat laki-laki itu dijelaskan Nabi, pandang 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Kalau datang meminang anak gadismu, orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, dengan adikmu, dengan perempuan yang kau walikan. Jadi konteksnya di situ bukan perempuan menilai laki-laki, tapi wali si perempuan bermusyawarah dengan anak perempuannya. Karena bunyi hadisnya, idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang seorang laki-laki meminang anakmu. Jadi bukan hubungan langsung laki-laki dengan perempuan. Perempuan dilindungi oleh walinya. Walinya yang menetapkan. Kalau yang datang menghadapmu itu baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan dia dengan anak. Illam taf'aluhu, kalau kamu tidak melakukan itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan di dunia. Arid yang amat sangat luas. Demikian akhi. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu jawaban ya pertanyaan dari pertanyaan pertama ya Kang Jimmy. Kang Jimmy ternyata masih termute ya. Baik Ustadz, ini ada yang chat private ke saya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya mau tanya, jika ada si fulan melakukan zina lalu qadarullah yang perempuan positif hamil, setelah itu dari pihak laki mau bertanggung jawab dengan syarat menikahi si perempuan setelah janin bayinya dilahirkan dengan maksud untuk menghindari penisbatan anak hasil zina tersebut kepada si fulan. Tapi dari pihak perempuan tidak mau menerimanya dengan keinginan agar cepat dinikahkan saja sebelum si perempuan melahirkan. Mohon masukan dan sarannya bagaimana langkah terbaik untuk yang harus dilakukan si fulan tersebut sesuai dengan yang diajarkan di Al-Quran dan hadis sahih. Dan saran lebih konkretnya untuk masalah penisbatan si bayi tersebut nantinya, karena dari yang saya tahu anak yang ini tidak boleh dinisbatkan sebagai bapak biologisnya walaupun nanti ujungnya mereka menikah secara sah. Baik Ustadz, barangkali ada masukan? Menurut hukum Islam, orang yang berzina bukan dinikahkan. Az-zaniyatu, pezina perempuan. Wazani, pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah dia 100 kali. Kalau belum menikah. Kalau dia sudah menikah, berzina dengan orang lain, asyaikhu wa syaiqatu. Laki-laki yang sudah menikah, perempuan sudah menikah. Idza zanaya, kalau mereka berzina, farjumuhumal batah, mereka dilempar batu sampai mati. Jadi perlu diluruskan ini kekeliruan. Orang berzina bukan dinikahkan. Orang berzina dihukum mati, lempar batu, atau dicambuk 100 kali kalau belum menikah. Nah, oke, udah jelas sekarang. Nah, sekarang bagaimana hukum menikahkan orang hamil? Nah, ini pertanyaannya sebetulnya 2 di situ. Perempuan yang hamil, itu dia mesti anaknya lahir. Terserah mau diasingkan ke gunung, ke gua, ke hutan. Yang penting biar sampai anaknya lahir. Setelah anak lahir, baru dia nikah dengan siapa saja yang dia mau. Setelah lahir, baru indahnya habis. Supaya tidak terjadi ikhtilatun nasab, campur aduk nasab. Kalau perempuan sedang hamil dinikahkan, maka setelah anaknya lahir ada 4 konsekuensi. Yang pertama,
Kalau yang lahir itu anak laki-laki, maka setelah itu lahir anak perempuan, adik-adiknya perempuan, maka anak laki-laki ini tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Karena syarat wali adalah saudara seayah atau saudara seayah seibu. Sedangkan kalau si perempuan ini nanti punya anak lagi, ini saudara seibu. Saudara seibu tidak bisa jadi wali. 2. Kalau si bapak meninggal, si anak ini tidak dapat harta warisan karena mereka tak ada hubungan. 3. Kalau si anak ini kebetulan lahir perempuan, nanti pas mau nikah, itu walinya wali hakim. Karena ini si bapak ini nggak bisa jadi wali. Kenapa tidak bisa jadi wali? Karena dia sudah hamil sebelum akad. Maka tidak diakui. Yang terakhir, yang keempat. Tidak mendapat harta warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. Tidak bisa menjadi wali karena mereka tak ada hubungan nasab. Tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya karena tak ada hubungan nasab. Tidak bisa diwalikan oleh ayahnya, maka walinya fasultanu waliyun man la waliyalaha, walinya adalah wali hakim, bukan wali nasab. Demikian tentang masalah orang hamil. Wallahu a'lam. Saya kembalikan ke moderator. Baik, silakan Kang Jimmy, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Masih termute Kang Jimmy, mohon maaf. Oke. Kang Jimmy, masih termute suaranya Kang Jimmy, mohon maaf. Ya, sudah? Oke, sudah. Oke. Sudah ada. Ya. Silakan Kang Jimmy. Sebentar. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah keistimewaan dan perbedaannya bulan Zulhijjah dengan bulan Ramadan? Apakah ada ibadah yang bisa menyamai malam Lailatul Qadar pada bulan Zulhijjah? Ini dari Mbak Dini Mustiati. Silahkan Ustadz. Ma min ayyamin, tidak ada hari. Maksud hari di situ siang. Tidak ada hari siang. Kalau malam memang puncak malam adalah Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi siangnya Lailatul Qadar bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hanya malam. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Limit batas waktu Lailatul Qadar habis dengan terbitnya fajar. Azan subuh finish. Sedangkan siang, maka siang yang paling utama min hadhil ayyamil ashri. 10 hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Mengapa siang 10 hari ini mulia? Karena dalam siang 10 hari ini ada sholat terbesar, sholat Idul Adha. Dalam siangnya ada puasa, bagi yang sanggup puasa 9 hari. Dalam siangnya ada wukuf di Arafah. Dalam siangnya ada puasa Arafah bagi yang tidak wukuf. Ini tidak ada di hari-hari yang lain. Makanya kalau ada orang ditanya kepada Nabi ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang jihad fisabilillah? Man kharaja min baitihi. Siapa yang keluar dari rumahnya jihad fisabilillah. Binafsihi wa malihi, dengan nyawanya dan hartanya. Walam yarji' min dzalika bisyai'. Dia tidak bawa pulang sedikit pun. Nyawanya melayang, hartanya hilang. Baru bisa mengalahkan yang 10 hari ini. Tapi kalau cuma perang, pulang hidup lagi, maka lebih mulia amal 10 hari. Dan hari ini kita sudah masuk tanggal 2 Zulhijjah. Masih ada 8 hari lagi, jangan sampai tidak ada amal. Mudah-mudahan kita punya kesempatan. Demikian tentang 10 hari di awal Zulhijjah. Wallahu a'lam. Baik Kang Jimmy, ada lagi pertanyaan yang ke Kang Jimmy? Oke, sambil menunggu, ini ada pertanyaan, Ustadz, sebentar.
pertanyaan dari MJBJ ya. Assalamualaikum, mohon penjelasan Pak Ustadz terkait larangan memotong kuku bagi muqarrib ya atau pengkurban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Kalau kamu melihat hilal Zulhijjah, mau masuk 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, jangan potong kuku, jangan potong bulu. Sampai tanggal 10 Zulhijjah, potong kambing, habis potong kambing baru potong kuku, potong bulu. Hikmah di balik itu adalah supaya kita merasakan fresh, ada perubahan. Sholat Idul Adha, habis sholat sembelih kambing, potong kuku, potong bulu, rapikan, kita mengalami fresh. Ini terapi dari Nabi SAW. Suasana baru, fresh baru, semangat baru, gaya baru. Tapi hukumnya sunat, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Jadi kalau ada saudaraku yang tetap motong kuku, tetap motong kumis selama beberapa hari ini menjelang Idul Adha, tetap hukumnya mubah, boleh. Tapi yang menahan sampai motong hukumnya sunat, bagus. Demikian. Allah. Baik, Kang Jimmy silakan pertanyaan dari Baik, Kang Jimmy. Kang. Ya, alhamdulillah. Untuk pertanyaannya, sebentar Kang. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau seorang muslim mendapatkan musibah, bagaimana kita mengetahui itu hukuman terhadap kemaksiatannya atau ujian untuk meninggikan derajatnya? Ini dari saudara Arkan, Ustadz, dan saya belum tahu ini dari mana Mas Arkan ini. Tapi saya ulangi, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau ada seorang muslim mendapatkan musibah, bagaimana kita mengetahui itu hukuman terhadap kemaksiatannya atau ini berupa ujian untuk meninggikan derajatnya? Tafadhol, Ustaz. Apa yang kita alami itu mengandung 3. Pertama, menghapus dosa. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Gundah gulana, sakit fisik, duri menusuk kaki, itu cara Allah menghapuskan silap salah dan dosa. Jadi kalau ada saudaraku yang kena penyakit, maka sesungguhnya itu menghapus dosa. Yang kedua, cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang hamba. Ada pahala yang lebih besar dari sholat tahajud, lebih dahsyat daripada mati jihad, yaitu adalah ketika dia mampu sabar menerima ujian. Makanya kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, maka dia diberikan pahala bighairi hisab, tak terhitung jumlah banyak. Yang ketiga, dia sebenarnya sudah diletakkan Allah di surga tertinggi. Cuma ketika dicek amalnya kurang. Maka untuk menyempurnakan amalnya, dia diuji. Ketika dia sabar, akhirnya catatannya penuh. Nah, ketika ada tetangga, teman, sahabat, kerabat, kawan sekantor kita sakit. Lalu sakitnya ini masuk level 1, level 2, level 3, masuk kategori A atau B atau C. Kita nggak tahu. Maka kita hanya husnuzon kepada Allah, diampunkan dosanya, diangkat derajatnya, dan dia dipilih menjadi penghuni surga. Hanya itu saja. Jangan kita menebak-nebak, menduga-duga. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang meninggal dunia di antara kamu sebut yang baik-baiknya aja. Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Man satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup cacatnya pada hari kiamat. Demikianlah. Masya Allah. Baik. Ini ada pertanyaan kembali, Ustadz, dari Nur Aini Hidayati ya. Ustadz, syarat diterimanya amal kan adalah ikhlas karena Allah. Lalu bagaimana mengevaluasi amalan kita?
bagaimana mengevaluasi amalan kita adalah benar-benar karena Allah katanya. Karena berkaca dari Quran surat Al-Kahfi, ada yang mengira telah melakukan kebaikan tapi ternyata sia-sia di mata Allah. Terima kasih Ustadz dan tim kajian Majelis Positif dan juga Sabtu. Silakan Ustadz. Kalau sama sholat di depan orang dengan sholat sendirian, itu sudah masuk kategori ikhlas. Waktu sholat sendirian di kamar, sholat duha, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama sholat sendirian, begitu juga kalau tahiyatul masjid di masjid, itu ikhlas. Tapi ketika sholat di masjid pelan, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Waktu di kamar sendirian, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Kita sholat di hadapan menghadap Allah. Allah yang kita hadap di kamar sendirian dengan Allah yang kita hadap di masjid surau langgar musola sama. Karena Allah itu kul wallahu ahad, Allahu samad. Kalau masih berbeda antara pujian dengan cacian, jangan-jangan kita beramal hanya karena pujian. Pujian tidak membuat melambung, cacian tidak membuat murung. Pujian tidak membuat terbang, cacian tidak membuat bimbang. Kalau kita mampu demikian, insya Allah kita termasuk orang yang ikhlas beramal lillahi ta'ala. Karena Allah. Tapi kalau pujian membuat terbang, hinaan membuat melayang, maka sesungguhnya kita masih jauh. Maka selalu berdoa supaya kita dijadikan hamba-hamba yang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, itu jawaban untuk yang tadi bertanya ya mengenai amal diterimanya adalah ikhlas. Nah, tadi sudah diberitahukan contohnya ya seperti itu. Halo Kang Jimmy, sudah bergabung kembali. Dan mungkin kita akan berikan kesempatan satu penanya untuk yang bertanya langsung ya. Silakan untuk raise hand ya. Ada Ibu Marnila dari ini yang saya tahu dari London Kang Jimmy. Masya Allah. Masya Allah. Ini jamaah kita juga waktu bersama Buya Tengku nih kalau nggak salah nih. Iya betul, yang waktu kajian Masya online itu ya. Masya Allah. Kita akan berikan kesempatan. Mohon izin Ustaz. Masya Allah, silakan Ibu Marnila untuk bertanya. Silakan secara langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya salah satu jamaah yang 2019 Desember pas Ustadz nggak bisa datang ke Inggris yang keliling Eropa itu Ustadz. Jadi pas acara kita tuh yang langsung Zoom sama Ustadz di London East Mosque, saya salah satunya di situ sama suami juga Ustadz. Barakallah, berkah iya, selalu. Barakallah. Iya, walaupun waktu itu lagi winter, hujan deras, semua jalanan di London itu stuck semua. Kita sampai di Uber itu di taksi pindah dari kereta ke taksi itu ngejar Ustadz. Benar-benar itu, benar-benar usaha banget gitu. Nih Ustadz, saya minta tipsnya dari Ustadz sendiri menghadapi kemarin itu ujian yang benar-benar Desember itu. Tipsnya dari Ustadz sendiri menghadapi menaikkan derajat dengan kesabaran itu gimana Ustadz? Dari diri Ustadz sendiri. Untuk kita semua Ustadz. Makasih. Ihfazillah. Pertama, ihfazillaha yahfazka. Kalau kau jaga hidupmu dengan ikut hukum Allah, Allah menjagamu. Itu pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ihfazillaha yahfazka. Jaga hidupmu, jaga keyakinanmu dengan iman dan amal soleh. Allah menjagamu. Jadi kita tidak pernah kecewa. Justru saya yakin di balik itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Maka kita sudah berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah masih menjaga saya.
Sampai hari ini saya yakin dan percaya Allah menjaga saya. Yang kedua, ihfazillaha tajidhu tujahak. Kau jaga Allah, kau jaga larangan dan perintah Allah, tajidhu tujahak. Maka kau dapati Allah berada di hadapan. Apa maknanya? Allah akan menolongmu, Allah akan mengabulkan permohonanmu, Allah akan mendengar doa-doa. Tapi syaratnya kita mesti jaga. Yang ketiga, la ini jitama'atil ummatu ala ayyadurruka bisya'in la yadurruka illa bisya'in qad kataballahu alaik. Berkumpul seluruh orang di dunia ini ingin menghalangimu, ingin memudaratkanmu, tidak akan terjadi kalau tidak kehendak Allah. Jadi kalau masih di dalam kita berkata batal karena manusia, berarti kita syirik. Berarti ada kuasa lain selain kuasa Allah. Berarti kita sama dengan yang disebut dengan majusi hadhil ummah. Majusi itu mengatakan ada kehendak Allah, ada di luar itu. Tidak ada. Kita meyakini la haula wa la quwata illa billah. Bahwa tidak terjadi, berarti menurut ilmu Allah memang tidak terjadi. Yang keempat, qul la in ijtama'atil ummatu ala ayyamfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Berkumpul seluruh orang di dunia ini ingin memberikan engkau sesuatu, tapi kalau Allah tidak izin, tidak akan terjadi. Jadi kalau itulah puncak tauhid. Tauhid tunggal esa Allah semata. Orang yang hidupnya bertauhid tenang. Orang yang hidupnya bertauhid lapang. Orang yang hidupnya bertauhid tidak risau. Orang yang hidupnya bertauhid tidak berkeluh kesah. Apakah Ustadz waktu itu pulang dari Swiss, pulang dari Inggris, di tengah jalan stres caci maki? Enggak. Saya berjalan ingin menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Kalau bisa, berarti Allah ridho. Kalau tidak, berarti Allah punya rencana lain. Sampai hari ini, termasuk sekarang, kami sedang buat tabung wakaf umat. Kami jalan aja. Pagi jalan, masuk kantor. Kemarin masuk kantor BKD. Tadi masuk Bank Riau Kepri Syariah. Besok kami akan masuk ke kantor dinas. Jalan aja. Kami pasang pancing, nanya tabung wakaf. Dapat ikan besar, alhamdulillah. Nggak dapat, berarti Allah sedang menguji. Hidup ini simple, tapi jangan apatis tidak berbuat. Kami tetap berbuat, kami tetap action. Fa'idha faragta fansab. Kalau kita berbuat karena kita, nanti muncul ujub. Ketika berhasil kita berkata karena saya, karena kami. Dan ketika tidak berhasil kita menjadi stres. Karena kita limpahkan semua kegagalan pada diri kita. Tapi kalau kita beramal karena Allah, ketika berhasil, alhamdulillah, ini dari Allah. Ketika gagal, alhamdulillah, berarti Allah punya rencana lain. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu, itu baik bagi kamu. Asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci sesuatu, dijadikan Allah di situ ada kebaikan-kebaikan. Kacamata kita terlalu tipis untuk membaca keadilan Allah. Ilmu kita terlalu pendek untuk mengukur dalamnya hikmah Allah. Maka kata pepatah orang Melayu, kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Sejengkal panjang galah bambu, mau mengukur lautan. Maka yang paling indah hidup ini adalah ketika ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak tahu amal saya diterima Allah. Saya tidak tahu doa saya dikabulkan Allah. Saya tidak tahu puasa saya diterima Allah. Tapi saya tahu saya diridhai Allah. Dari mana Ustaz tahu diridhai Allah? Ketika saya ridha menerima keputusan Allah, saat itulah Allah sedang ridha dengan saya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Sangat menyejukkan ya tentunya. Masya Allah. Kita seperti dapat penjelasan dari Ustadz ini tentang keikhlasan kita dan amalan-amalan kita. Masya Allah. Sangat sejuk di hati. Masya Allah. Semoga puas ya Bu Marnila dari London ya, dan juga bisa menginspirasi sahabat-sahabat yang sudah bergabung di kajian online pada kesempatan siang hari ini. Dan silakan Kang Jimmy untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya. Baik,
Ustadz, ini ada dua pertanyaan sekaligus. Yang pertama dari Mbak atau Ibu Kalista. Assalamualaikum. Mau bertanya, Ustadz, maaf jika pertanyaan di luar tema. Apakah salah jika mencampur adukan mazhab fikih, misal dalam hal sholat? Lalu yang keduanya adalah amalan di saat pandemi ini, Ustaz. Orang merasa banyak sekali yang sulit dalam keadaan pandemi ini. Ini apakah ada amalan khusus untuk agar kita bisa keluar dari kesulitan di masa pandemi ini? Tafadhol, Ustaz. Yang pertama tentang mencampur mazhab, saya termasuk yang ketat dalam bidang fikih. Saya hanya menganjurkan mazhab Syafi'i saja. Walaupun saya berguru kepada mazhab Maliki 2 tahun di Maroko. Walaupun sebagian guru-guru saya di Sudan bermazhab Maliki. Walaupun saya juga ada berteman, bersahabat dengan mazhab Hambali. Saya tidak salahkan mazhab Maliki. Saya tidak salahkan mazhab Hambali. Kawan-kawan saya dari India, Pakistan, Bangladesh bermazhab Hanafi. Saya tidak salahkan mereka. Tapi dalam pengamalan, saya anjurkan satu mazhab saja, mazhab Syafi'i saja. Supaya tidak kacau dalam beribadah. Supaya kita tidak tatabu rukhas, nyari gampang-gampang, mudah-mudahnya aja. Sekali lagi saya nyatakan, jangan campur-campur mazhab. Kecuali amat sangat mendesak. Nggak ada alternatif lain. Bisa. Contoh, tayamum pakai mazhab Maliki. Kenapa? Karena tangannya terbakar. Mohon maaf. Kemarin pertanyaannya di rumah sakit, tangan terbakar. Nggak bisa pakai debu. Maka pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki tayamumnya dengan batu. Batu gunung, batu kali. Diusap, tayamum. Diusap sekali, usap ke wajah. Usap sekali lagi batu itu sampai pergelangan saja. 1 kali. 1 tayamum, 1 sholat. Karena ini darurat tingkat tinggi. Dia nggak bisa pakai debu, dia nggak bisa pakai air. Tapi kalau dalam keadaan normal, pakai 1 mazhab saja. Saya pakai mazhab Syafi'i saja. Tapi saya tidak fanatik. 2, menghadapi COVID ini yang pertama dibangkitkan adalah iman. Kalau imannya lemah, imunnya jatuh. Kalau imunnya down, COVID-nya kuat. Maka yang pertama, bangkitkan iman. Bangkitkan iman bahwa qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetangga saya mati, keluarga saya meninggal, Pak Ustaz. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum ajalnya penuh, sebelum rezekinya full, enggak akan mati. Kalau ada orang mati, karena ajalnya sudah sampai. Kalau ada orang mengatakan mati sebelum ajal tiba, berarti ada yang di luar kuasa Allah. Ada yang di luar kendali. Maka berarti hidup ini liar. Karena ada satu kuasa di luar kuasa Allah. Padahal kita berkata, la ilaha illallah. Pertama, kuatkan iman, keyakinan, imun akan bangkit. Yang kedua, ikuti protokol. Protokol siapa? Protokol Nabi. Firra minal majzum, firaraka minal asad. Jauhlah dari penyakit menular seperti engkau jauh dari singa. Nabi mengajarkan itu semua. Makanya mengukur berapa derajat Celcius, hand sanitizer, cuci tangan, menghindari sentuhan langsung, menggunakan masker, tetap ikuti protokol kesehatan. Itu bagian dari ikhtiar. Kita Ahlussunnah wal Jamaah kelebihannya ada ikhtiar, ada usaha. Yang ketiga, maka terkait dengan ekonomi, saya mengajak semua, saya ketua masjid, mengajak jamaah masjid untuk mulai menginventarisir mana jamaah yang miskin, mana yang kena PHK, mana yang susah. Bantu tetangga kita. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Cari mana yang miskin nggak makan, belikan sembako, lapor ketua masjid, kita bagi setiap tanggal 10. Laksanakan masjid-masjid lain. Yang keempat,
Tetap berdoa, Allahumma dafa'annal waba, Allahumma dafa'annal waba, Allahumma dafa'annal waba. Angkat wabah COVID-19 ini ya Allah. Selamatkan negeri kami ya Allah. Maka inilah cara-cara yang bisa kita lakukan. Demikian. Baik, Masya Allah. Untuk Masya doanya Allah. amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Masya Allah. Baik Kang Daru, Oke. mungkin ada pertanyaan berikutnya dari Kang Daru atau langsung ada pertanyaan langsung untuk orang yang kedua menanyakan langsung kepada guru kita Ustadz Abdul Somad. Oke, boleh. Namun sebelum itu, Kang Jimmy, ada kabar baik nih, Kang Jimmy ya. Ya, tadi informasi dari admin kita, insya Allah dari Majelis Positif akan memberikan giveaway ya. Oh, Masya Masya Allah, Masya Allah. Nah, caranya gimana? Silakan follow Instagram Majelis Positif ya, di @majelis positif. Kemudian silakan tag ya, bikin testimoni tentang kajian kita pada siang hari ini. Jangan lupa tag juga Majelis Sabtu ya, Kang Jimmy ya. Ya, insya Allah, Majelis Silakan. Sabtu. Oke, silakan bikin testimoni kemudian tag di Majelis Positif dan juga Majelis Sabtu. Silakan Baik. bikin testimoni. Ada 3 orang pemenang terbaik. Baik, kita akan buka kesempatan untuk penanya yang akan bertanya langsung. Silahkan kita akan pilih. Coba silakan ada dari Dubai ini ya. Oh, Masya Allah. Ada Hikmah. Ibu Hikmah ya. Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, Masya Allah. Akhirnya Ustadz setiap hari ikut online-nya Ustadz. Hari ini bisa komunikasi Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz izin tanya ini, ada adik-beradik, saudara, yang satu yang kakak dia sama-sama kerja ke luar negeri. Yang kakak sukses sampai punya rumah, punya mobil. Si adik, dia nggak punya apa-apa Ustadz. Sampai kerja bertahun-tahun tidak punya apa-apa. Uangnya dia habis buat sedekah infak gitu saja Ustadz. Dan memenuhi kebutuhan yang di rumah. Ketika ditanya sama semua keluarga, mungkin rezeki si adik ini tidak barokah Ustadz. Karena cuma dibuat macam boros buat main-main seperti itu. Apakah pengertian untuk rezeki barokah memang begitu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Hikmah. Dari tadi kami berbicara, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ternyata Ibu memang betul-betul ada. Ibu Hikmah. Masya Allah. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahdzura. Jangan kau letakkan tanganmu di tengkuk. Jangan pula kau buat tanganmu terlalu lebar. Ini kiasan. Jangan letakkan tanganmu di tengkuk, maksudnya jangan terlalu bakhil, pelit, medit, kedekut, pelit. Tapi jangan pula tanganmu terlalu lebar, artinya terlalu boros semua kau kasih. Apakah orang yang memberikan semuanya itu disenangi Allah? Enggak. Nabi sendiri pernah ditanya oleh seorang sahabat, harta saya semuanya ambil untuk Islam. Kata Nabi, enggak. Kalau enggak mau semuanya asyatru, 50% setengah. Kata Nabi, enggak. Kalau enggak mau as-sulusu, sepertiga. Lalu Nabi ambil sepertiga untuk umat Islam, bukan untuk Nabi. Itulah dasar wasiat, hanya boleh sepertiga harta. Lebih dari sepertiga enggak boleh. Anta da'a warasataka aghniya, kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu, mapan ekonomi, khairun, lebih baik. Min anta da'ahum alatan, daripada kau biarkan dia dalam keadaan miskin susah, yatakaffafuna 'alan nas, nanti anakmu minta-minta pada orang lain. Kada al-faqru ayakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang jadi kafir. Fakir jadi kafir. Oleh sebab itu si adik mesti diluruskan pemahamannya, lanjutkan kerja, nabung, sedekah juga, bayar zakat, tapi jangan lupa nabung, pulang ke kampung buat modal. Karambaikan, ternak lele, ternak sapi, ternak kambing, bangkitkan ekonomi umat, lalu kemudian menjadi jutawan, menjadi orang kaya,
silakan bangun masjid, buat pondok pesantren gratis, buat lembaga wakaf. Tapi jangan lupa, kita mesti ada ikhtiar. Mesti ada usaha menyimpan. Makanya dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam, ketika masa subur tanaman, simpan. Karena nanti ada masanya paceklik. Ini jalan tengah. Ada menyikapi harta ini sampai nggak boleh belanja sama sekali. Simpan, simpan, simpan. Ini nggak betul. Tapi ada pula semuanya dibelanjakan sampai nggak ada yang disimpan. Ini juga nggak betul. Islam itu pertengahan. Moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami berikan jalan tengah. Zakat bayar, sedekah sunat, simpan untuk modal, kembangkan ekonomi umat, maka insya Allah at-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin, dia nanti di akhirat bersama para nabi, wasiddiqin, orang yang jujur dan amanah, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dia akan bersama dengan mereka. Demikian menyikapi harta, Ibu Hikmah. Masya Allah. Ustaz, ini kembali ada yang bertanya, mudah-mudahan, oh iya Ustaz, kita sampai jam 2 ya Ustaz ya? Oke, baik. Mungkin ini penanya terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara agar terhindar dari iri dengki, iri hati dan juga dengki, dan juga bagaimana menghadapi orang yang iri dengki? Terima kasih Ustaz. Orang yang dengki pada orang lain itu bukan masalah akhlak. Banyak orang menganggap siapa yang dengki nggak berakhlak. Ini bukan masalah akhlak. Orang yang dengki itu akidahnya bermasalah. Karena dia nggak setuju dengan pembagian Allah. Kenapa dia dapat lebih banyak? Kenapa rumahnya lebih besar? Kenapa mobilnya lebih mewah? Berarti dia komplain sama yang punya itu. Dia komplain sama Allah. Akidahnya bermasalah. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kau ulurkan matamu terlalu memperhatikan orang yang kami beri nikmat. Oleh sebab itu perbaiki akidah bahwa ini pembagian Allah, kita ridho, kita senang. Ada 4 cara menghilangkan hasad. Yang pertama, kita doakan orang yang dapat nikmat itu. Makanya kalau ada orang nikah, kita doakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau ada orang punya anak, kita doakan barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa rizqta birrahu wa balagha asyuddahu. Doakan dia. Yang kedua, doakan dia an zahril ghaib. Enggak di depan dia, tapi di tengah malam waktu tahajud, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya. Itu menghilangkan hasad. Yang ketiga, sadari bahwa kita kena penyakit hasad. Karena kalau kita nggak tahu kita sakit, kita akan minum gula terus. Karena kita nggak tahu kita udah kena diabetes. Maka cek, bagaimana cara ngecek bahwa kita sakit? Karahatun nikmah alal mun'ami alaih. Nggak senang ngelihat orang lain dapat nikmat. Kalau ada rasa nggak senang ngelihat orang lain dapat nikmat, itu berarti kita sudah kena penyakit hasad. Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang, ingin supaya dia bangkrut, ingin supaya dia mati mendadak. Ini adalah puncak hasad. Maka kita berdoa kepada Allah. Yang keempat, Allahumma tahhir qalbi minal hasadi. Bersihkan hatiku dari hasad, baca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hilangkan dari kejahatan orang penyakit hasad dan bersihkan hatiku dari hasad, dengki, dendam, kesumat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, Kang Jimmy, bagaimana? Sudah ada konfirmasi barangkali? Halo Kang Jimmy. Masih termute Kang Jimmy, mohon maaf. Silakan Kang Jimmy. Oke, sepertinya suaranya menghilang. Baik, tadi ada pesan, Ustadz mohon maaf, ada satu pertanyaan terakhir secara langsung, mohon maaf. Ustadz boleh ya diizinkan ya? Oke, baik, ini ada dari Bang Ade Bantang Aris ya. Oke, silahkan Bang Ade untuk bertanya secara langsung. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Ustaz. Saya asal dari Medan, sekolah di Yaspenhar, harapan kakak kelasnya Ijek. Masya Allah. Ustaz, menyambung tadi pertanyaan yang setelah hamil baru nikah itu, kan tidak boleh menikahkan anaknya kalau dia cewek, Ustaz ya, sebagai wali. Ya. Nah, itu banyak yang saya tahu tuh di sekarang ini banyak yang tidak tahu seperti itu. Jadi banyak yang menikah setelah hamil dan menikahkan anaknya yang perempuan. Nah, bagaimana hukum pernikahan anaknya, Ustaz? Akibatnya pada yang anaknya kalau melahirkan, apakah anaknya itu jadi nggak sah juga atau bagaimana, Ustaz? Kalau dan apalagi kalau mereka nggak tahu begitu, Ustaz. Gitu aja, Ustaz. La nikaha illa biwaliin. La nikaha illa biwaliin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Bagaimana nikahnya sah? Orang dia bukan walinya. Ini anak saya, ini tes DNA dari Singapura, DNA-nya anak saya, DNA nggak laku. Karena yang dipakai dalam nikah bukan DNA. Kalaulah perwalian itu berlaku DNA, berarti semua anak zina itu diakui. Yang diakui dalam Islam itu bukan hubungan kelaminnya. Yang diakui itu akadnya. Anak ini sudah ada sebelum akad. Kertas nggak diakui kalau dicoblos sebelum hari H. Maka dia mesti anak ini ada setelah akad. Bukan sebelum akad. Oleh sebab itu yang sudah terlanjur kita pakai fatwa Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa terendah. Karena untuk menutupi itulah yang sudah terlanjur pakai pendapat terendah di antara pendapat-pendapat yang membolehkan. Yang sudah terlanjur. Tapi untuk yang akan datang, saya pesankan kepada seluruh bapak-bapak, jangan ulangi kesalahan 2 kali. Yang dulu pernah silap, istrinya hamil, nikah, sekarang punya anak, jangan kau akadkan anakmu. Nanti kalau anak itu mau nikah, maka diakadkan oleh wali hakim. Fasultan waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Permisi, pura-pura mencret, pura-pura sakit perut, pura-pura banyaklah. Yang penting jangan sampai walikan. Tak kuat mewalikan. Tak kuat udah paham itu. Nanti waktu anak ini saya tak wali. Iya, aku udah tahu. Bukan cuma kau sendiri, udah banyak juga tempat kuat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masya Allah. Itu Masya jawaban Allah. buat Bang Ade ya. Ya. Baik, Oke. Kang Daru, sebelum mungkin waktu juga yang harus memisahkan kita, dan kita saat ini sudah jam 3 sore di waktu Indonesia Barat, dan sebelum kita tutup mungkin ada yang saya sampaikan lagi. Salah satu jamaah kita dari Los Angeles, yaitu Haji Yayat Bustomi, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, dan seluruh jamaah yang mengikuti kajian ini yang belum kami bacakan, kami mohon maaf, satu persatu pertanyaan yang kami mohon maaf belum bisa bacakan ya, Kang Daru ya. Dan sebelum kita kajian kita tutup, kita persilahkan kepada Al-Ustadz untuk memimpin doa agar kepada kita semua, dan insya Allah kita selalu diberikan keistiqomahan dalam terus mengejar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qabla al-maut, berikan taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, beri rahmat ketika mati.
wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan ketika kami sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal 'afwa 'indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim 'alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kang Jimmy, Kang Daru, kepada seluruh jamaah dimanapun berada. Tetap ikuti kajian siapapun ustadznya selama ahlu sunnah wal jamaah. Jaga iman dengan tetap disiram dengan kajian. Buat dia berbuah dengan amal. Jaga jangan sampai dimakan hama dengan banyak ikhlas. Maka insya Allah kita jadikan dia bekal menghadap Allah. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Dan kami tunggu Ustadz, dan kami juga meminta Ustadz untuk bisa kajian kita kembali mulai bersama Ustadz. Insya Allah tahun depan di Jakarta Ustadz ya, insya Allah Ustadz ya. Insya Allah di MRBJ dan Al-Hakim, Masjid Jami, Majelis Positif kita bisa kumpul kembali Ustadz secara offline. Amin, insya Allah. Amin. Amin, 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 amin. Baik Kang Daru, silakan Kang Daru. Baik, sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan jam 15:10 ya. Ngaret 10 menit, mohon maaf Ustaz. Masya Allah. Dan juga terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Sudah tadi sekitar hampir 350 yang bergabung ya, alhamdulillah. Dan kita akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa ilaik. atubu ilaik. Dan jangan lupa sahabat-sahabat semuanya, berita baiknya tadi ya, giveaway ada 3 orang yang beruntung. Silakan membuat testimoni tentang kajian siang hari ini ya bersama Ustadz Abdul Somad. Jangan lupa di tag juga Majelis Positif, Majelis Sabtu, dan juga tag juga guru kita Ustadz Abdul Somad Official. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih Ustadz. Boleh live juga. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakumullah. Insyaallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.